Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dun Sanak Soro Minang TV, alhamdulillah malam hari ini kita basuh balik Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV di tahun 2025 di dalam rangka berbincang-bincang dan berdiskusi sebuah agenda besar yang akan dilakukan oleh satu kelompok Minang yang disebut dengan Ikatan Luhak Agam ya, Ikatan Luhak Agam itu sendiri. Oke pemirsa Soro Minang TV, dalam kesempatan ini sebelum kita berbincang-bincang detail tentang apa yang sudah diviralkan oleh sebagian masyarakat atau kelompok ataupun IO daripada acara tersebut yang dikenal dengan rumah gadang atau jam gadang. Jam gadang. Awak cok terkicu dengan segini itu nah pemirsa Soro Minang TV. Nah, sebelum kita berbincang-bincang tentang agenda besar orang Minang di Kota Batam, khususnya Ikatan Keluarga Luhak Agam, yaitu Jam Gadang Festival tahun 2025, tentu pertama Om Fred, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pemirsa Dun Sanak Soro Minang TV, kru Soro Minang TV, dan narasumber-narasumber kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya seperti biasa Om Fred, apa lagi kita minta ke pemirsa Dun Sanak Soro Minang TV? Nanjale sekali, kami tidak bosan mengajak seluruh Dun Sanak Soro Minang TV dimanapun berada untuk memfollow akun fanpage Suara Minang TV serta men-like segala kegiatan live streaming Suara Minang TV serta men-subscribe akun kanal YouTube Suara Minang TV dan men-share sebanyak-banyaknya kepada Dun Sanak itu dimanapun berada. Dan yang harus diketahui oleh Dun Sanak saudaranya, Suara Minang TV ko bukan hanya untuk warga Batam, tetapi seluruh Indonesia yang Allah menyaksikan Suara Minang TV bahkan sampai ke dunia negara. Ya, betul. Paling ujung utara, ya, Kanada. Dan ada juga di Singapura dan Malaysia. Ya. Jadi nanjale topik kita malam ini adalah Ikla bergerak dengan Jam Gadang Festival 2025. Oke, pemirsa Soro Minang TV, seperti apa yang disampaikan oleh Om Fred, jangan lupa untuk dukungan terhadap Soro Minang TV, karena memang keringanan tangan dari Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV itu Om Fred, itu membuat Soro Minang TV selalu tampil dan berada di tengah-tengah pemirsa itu sendiri. Yang pastinya kita selalu menyampaikan segala sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Minang. Tapi Mak, samanta para lu kita sampaikan juga kepada Dun Sanak Soro Minang TV di mana berada. Sakete sebagai sebuah informasi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia salah satu tokoh Minang yang juga merupakan pakar hukum laut internasional, yaitu Bapak Profesor Dr. Hasyim Jalal, yang juga merupakan dari orang tua ayahanda dari Bapak Dino Patijalal yang merupakan Ketua Umum Diaspora Minang sedunia ya Brad ya. Kita Soro Minang TV bersama narasumber mengucapkan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, pemirsa Soro Minang TV, seperti di awal tadi sudah disebut bahwasanya kita akan mencoba berbincang-bincang tentang sebuah program yang akan dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Luhak Agam di Februari insya Allah, maka yang disebut dengan Jam Gadang Fest 2025. Apa? JG Fest. Boleh setelah baru ya. JG Fest 2025. Oke pemirsa Soro Minang TV, saksikan tarikh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Nah, lanjut lama dulu. Oh iyalah. Ini si gila dapat gogo dulu. Oh, awak nih si gila nang
ketua IKLA atau sekum IKLA dulu. Ketua IKLA. Ya. Ketua panitia. Harus diperkenalkan dulu IO yang Oh iya. Sebelum ke situ, iya, tenang lah. Beliau kok tetap jatah juga kok. Andaknya diperkenalkan, beliau akan terkenal juga gitu. Oke, ke IKLA Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nalamu nak coba nak. Tak kemakam-makam. Kamar-kamar tu. Patang gua berawak sebulan. Pak Ilyas, sebelum kita berbicara teknis dengan IO yang juga berfungsi sebagai ketua panitia JG Fest 2025, mungkin sedikit lah dulu pemirsa dan sanak saudara Minang TV ingin tahu, menurut informasi yang beredar di tengah masyarakat Minang, IKLA Prodek ini adalah prode yang baru dilantik, baru dipilih, baru dilantik. Jadi sedikitlah bercerita tentang IKLA atau kepengurusan, termasuk program-program yang akan dilakukan, singkat saja, di masa kepengurusan 5 tahun yang akan datang itu sendiri. Jangan lupa jabatan Pak Ilyas di IKLA itu apa gitu. Silakan Pak Ilyas. Terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Siap. panitia. Ketua panitia. Alhamdulillah paguyuban IKLA Kota Batam itu ala dilantik. Ya. Baru periode 2024-2029. Di bulan Desember ya? Desember ya? Enggak, September. September. Oh. Itu yang mengeskakan kami gitu. Oh. Nah, tentunya kami tetap akan melanjutkan program-program periode sebelumnya yang baik-baik dan membuat program-program baru yang sebelumnya alun di periode sebelumnya. Ya. Kita tetap melanjutkan kepengurusan yang sebelumnya itu luar biasa, Ya. sangat aktif, terutama di kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Pada dasarnya IKLA itu visinya itu bagaimana supaya paguyuban itu bisa bermanfaat khususnya untuk warga Agam yang ada di Kota Batam. Ya. Untuk program selanjutnya nanti di periode baru ini insya Allah Ketua Umum kami itu mempunyai sebuah visi untuk lebih memperdayakan rumah gadang. Alhamdulillah kan IKLA lah punya rumah gadang di Batam. Nah, rumah gadang itu insya Allah nanti kami akan memberdayakan untuk bisa menghasilkan. Lebih produktif. Ya, menghasilkan dalam arti untuk paguyuban. Iya, betul. Dan tentu hasilnya itu nanti untuk seluruh warga IKLA. Betul. Pengurus dan seluruh Sebelum warga IKLA. sebelum Pak Ilyas lanjutkan, pertama, siapa nama ketum IKLA itu sendiri dan apa IKLA itu gitu? IKLA. Ya, jadi mungkin sebagian masyarakat Minang baik di Batam maupun di mana saja bisa melihat acara kita, tidak mengerti juga kependekan itu gitu. Ya. Jadi IKLA itu adalah sebuah organisasi paguyuban di bawah IKSB. Di bawah IKSB. IKLA itu singkatan dari Ikatan Keluarga Luar Agam. Oh, Yang tinggal di asalnya di Kabupaten Agam. Batam yang berasal dari Kabupaten Agam. Nah, itu di dalam Naungan. organisasi. Oke. Nah, dan IKLA itu tentu di bawah IKSB juga. Iya, betul. Keluarga Sumatera Barat. Ya. Makanya waktu dia Bosabui dulu kami dilantik oleh IKSB. Nah, kebetulan, Waktu jadi IKSB. waktu masih Iya. Dan ketua umum kami alhamdulillah luar biasa yang di periode sebelumnya beliau pun telah banyak berkontribusi. Ya, betul. Pak Haji Musliadi. Dulu beliau itu bendara umum di IKLA. Oh, apa-apaan banyak uban tuh? Yang mirip-mirip bule. Oh, mirip-mirip bule sini. Ya. Pak Haji Mus ya. Ya. Karena beliau itu seorang pengusaha. Jadi beliau itu mempunyai misi ke depan untuk IKLA itu bagaimana supaya IKLA itu mempunyai bidang-bidang bisnis yang menghasilkan untuk paguyuban. Artinya memunculkan entrepreneur di IKLA itu sendiri ya.
Saya mau nanti iklan itu bisa berdiri sendiri dengan organisasinya untuk membantu masyarakat. Ya. Misalnya ada kegiatan, ada warga agam yang kekurangan biaya untuk sekolah anaknya. Ya, dalam tanda petik lah. Mudah-mudahan nggak ada gitu. Lalu kami meminta agen-agen Betul, menjalan ke tidiang lain. Betul. anggaran dari iklan itu lah ada dari mana, dari bisnis yang akan dibentuk nanti. Ya. Jadi targetnya itu di tahun pertama itu kami akan mempersiapkan badan-badan hukumnya dulu secara profesional. Ya. Kalau secara sosial, barangkali pengalaman kita lah berbagai macam organisasi tidak akan jalan. Ya. Tetapi harus secara profesional, pengelolanya harus digaji. Nah, Jadi artinya ada sub unit usaha yang sifatnya lebih komersial di bawah iklan itu sendiri. tapi secara profesional. Betul. Nanti tinggal dibagi tupoksinya, nanti keuntungan untuk operasional, Ya, pengelola, untuk iklannya. betul. Tinggal dibagi. Ya, Cuma ya. harus di bawah tetap di bawah naungan iklan. Dan adanya nanti di periode berikutnya berganti kepengurusan, tetap itu di bawah. Betul. Jadi Membuat iklan menjadi lebih produktif. Ya. Jadi malah mimpi kami itu nanti iklan itu bisa membuat lembaga pelatihan yang memberikan pelatihan agar siapa warga agam khususnya nanti yang pengangguran yang tidak bisa bekerja, kita Ya. jadi penyalur kerja. Ya. Untuk kemungkinan untuk warga Minang lainnya. Ya. Khususnya agam, khususnya umumnya warga Minang nanti kata. Sebab di bawah iklan aku banyak juga iklan tuh. Ya. Dari kecamatan. Itulah kira-kira Pak Maos. Sebelum di sana Saudara Minang TV nan diperkenalkan tadi ketua umum iklan, tapi badannya tidak ada diperkenalkan dah. Ambo Ilyas Karta, sekretaris umum Ikatan Keluarga Luar Agam, tidak ada sabut dah. Dia lah, karena Ambo kenal dia, Ambo aja memperkenalkannya. Pak Ilyas, sebelum masuk ke Ilham, dalam 2025 awal atau di program perdana daripada iklan akan membuat sebuah event besar yang insya Allah akan menggandeng seorang IO yang profesional, tentu di sana gitu jo. Daripada kurang yo kepeng gue, ajak lu sana gitu jo. Sebelum kita berbicara dengan IO tentang detail kegiatan tersebut, sebenarnya satu, apa program atau event besar tersebut? Yang kedua, kira-kira maksud dan tujuannya apa event tersebut dibuat oleh iklan itu sendiri gitu. Itu yang sengaja tidak kami jawab. Jadi sebenarnya tadi tabaliak. Tidak bisa disebut iklan menggandeng IO dong. Barang kau lah ada sebelumnya. IO kau lah membuat barang kau. Silakan. Nggak apa-apa, masuk aja. Pas itu. Kita lu ada sana Saudara Minang TV. Iya. Kau tetalunya ori sebenarnya kan? Kau tetalua sana. Ya, sana. Kita lu di Sambalado, IKSB, Sambalado ya. Di markas IKSB. Ya. Lokasinya di Taman Niaga, Grand Taman. Grand Niaga. Sambalado. Buruk-buruknya lah. Tetap. Kini gue yang paling mantap sih gue sekum. Tunggu lu pertanyaan Wak. Apa? Lontong kacau, lontong malamnya. Lontong malam ya? Pak Ilyas, Siap. sebelum mengocok teta lu, jawab pertanyaan tadi lu. Nah, jadi awak ceritakan sejarahnya ya. Ya. Awalnya Ambo sama Ketum itu berdiskusi. Ya. Kami punya rencana untuk membuat event tahunan untuk iklan. Ya. Dengan cara untuk salah satu unit bisnis Ya. mencari dana karena di awal-awal kami ingin merenovasi rumah gadang tuh. Ya. Nah, kami ingin waktu itu punya ide mengundang artis Minang. Ya. Entah Pozana atau siapa Ya. di Batam dan dikelola oleh iklan dan berbayar. Ya. Dengan harapan itu bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Setelah Ambo analisis, kaji, ternyata risikonya sangat gadang. Takut nanti modal tak balik. Ya. Sebab Pozana Nasek ini adalah 70 juta ya Pak Ilham. Ya. Alun lah yang ongkos dan lain-lain. Belum lagi sound system dan lain. Butuh modal sekitar 100 juta lebih lah. Ya.
Akhirnya langsung awak komunikasi, ada dapat informasi komunikasi awak sama band nasional. Awak komunikasi awak sama ketum. Kalau band nasional banyak. Nah, kebetulan aku komunikasi sama tim manajemennya ST2 Ballet sama Setia Band. Oh, oke. Sampai dikirim tuh RAB seluruhnya. Iya. Satu kamu masih ragu. Akhirnya bertanyalah ke kawan-kawan yang pengalaman, termasuk senior musisi Minang di Batam kayak Pak Edo. Iya. Awak komunikasinya, dapat masukan-masukan. Ternyata itu masih high risk. Ya. Sabuk kita menjual tiket. Iya. Sabuk ada beberapa event di Batam yang mengundang artis itu gagal. Nah, kita kan nggak mau terjadi, apalagi kita pemula kan, kurang pengalaman. Nah, akhirnya takana di ketum. Waktu pelantikan, Pak Ilham kan datang. Ya. Beliau bercerita, kan ikhlas kok. Menggalihnya ke Pomos. Kan ikhlas kok. Beliau pengen membuat event Rumah Gadang Jam Gadang Festival. Jam Gadang Festival. Halo lah ya, festival ya. Iya. Kamu buat acara. Kamu buat acara ya. Mengundang Mengundang Seminang. Tekan di Pak Ketum. Pak Sek, tolong komunikasilah sama Pak Ilham. Nah, Pak Ilham pun sebenarnya komunikasi sama beliau. Tempat tanpa sama Ketua Nambo. Iya. Nah, karena beliau sibuk, beliau suruhlah kami komunikasi berdua. Iya, betul. Ternyata Pak Ilham mempunyai sebuah IO dan Allah mempunyai agenda itu, Allah tersusun dengan Allah dikonsepkan lah sama beliau. Nah, akhirnya kami komunikasi supaya kalau kita kerjasama. Ikhlas sama IO gitu. IA je IO, ikhlas je IO kerjasama untuk membuat acara ko. Betul. Buatlah festival Jam Gadang khas mana ada di Ikhlas. Khas Bukit Tinggi. Agam. Enggak, Ikhlas kok ada Betul. Ikhlas kok kan ada dua di situ. Itu ada Bukit Tinggi Kota, Bukit Tinggi sama Agam sendiri. Komunitas Agam sama Bukit Tinggi bergabung di Ikhlas. Iya. Satu gitu. Pas tuh. Akhirnya pertemuan kami sekali dua kali. Akhirnya deal lah kerjasama lah Ikhlas sama IO-nya. Bukan Ikhlas menggandeng IO itu bukan. Nah, tapi kerjasama. Gitu. Tapi berarti ada sebuah kerjasama bisnis lah dalam tanda petik ya. Ada story itulah makanya Ambo pengen menerangkan ke warga-warga Ikhlas pun pengurus yang bertanya-tanya sama itu. Iko kita buat bukan acara, bukan murni istilahnya Iko kan kami buat itu secara profesional supaya acara aku berjalan maksudnya profesional, saya menggandeng ada dua organisasi di situ. Dan itu tidak bisa orang Ikhlas harus menghandle, itu tidak bisa. Saya ada tupoksi masing-masing secara profesional. Nah di situ makanya tidak banyak yang bisa kami share ke pengurus. Sabuk seluruhnya lah ada di handle sama IO gitu. Iya. Nah, itu permasalahan sebenarnya. Betul. Bukan berarti tidak kami libatkan. Tidak percaya dengan pengurus. Bukan berarti itu. Iya. Bukan berarti tidak kami libatkan. Ada nanti tupoksi untuk pengurus. Kami ialah undang ketua Ramudu Agam nanti dalam hal keamanan atau di hari H nanti kami libatkan. Betul. Terus Bundokan Duang nanti kami agih slot untuk untuk mengisi acara. Misi acara ya. Nah, untuk Marak Jamba juga diwakilkan oleh Bundokan Duang yang ada di Iya. Jadi nanti ada sesi khusus kok podcast sama Bundokan Duang ya. Iya, siap insyaallah. Jadi itu yang kami libatkan dari Ikhlas. Kalau kesedonya kita libatkan jadi kepentingan nanti kan kacau. Sebab kita ada IO di situ. Iya. Gitu. IO kan jalan profesional kok. Kalau kita paguyuban. Betul. Kan gitu. Kalau kita kan ada sosialnya. Sebab acara di Iko Putri kan nak boleh komersil. Nah, harus acara paguyuban gitu. Cuman IO lah yang mempunyai konsep itu tadi. Melaksanakan dan punya konsep. Ya, melaksanakan bersama-sama. Bersama kan acara paguyuban. Betul. Cuman IO kalau yang mempunyai konsep. Oke. Nanti bisa diterangkan lebih jauh oleh Pak Ketua Panitia. Jadi itu klarifikasi. Karena ada beberapa pertanyaan di Ambo kok acara Ikhlas kita tidak tahu apa-apa gitu. Pak Ilham pun ditelepon diteror. Jadi Pak Ilham nanti biasalah dulu tidak usah dijawab, nanti Ambo akan meeting jawab. Oke. Mulai akan dirangkul nanti seluruh. Iya. Oh, ataan VIP nanti. Barang buah fee itu. Tapi ikolah profesionalnya. Adapun dari warga Ikhlas, dari Bima pun yang pengen buat tenda tetap bayar. Itu ngerinya IO. Oke. Masuk itu pun IO pun bayar. Iya. Sama ada komitmen berdua gitu antara Ikhlas dan IO gitu. Oke, Dun Sana Soro Minang TV itu salah satu bentuk
IKLA itu sendiri dan program-program yang akan insya Allah dilaksanakan ya Om Fred ya selama 5 tahun yang akan datang, dan 1 tahun pertama insya Allah akan melakukan program awal yaitu Jam Gadang Festival 2025. Dan sedikit klarifikasi tentang berbagai macam pertanyaan di tubuh IKLA itu sendiri. Kok tiba-tiba lah dosa rumah gadang ini baca. Orang Solo nak do jam gadang dah. Orang Solo ada danau ya. Oke, di sana Salam Minang TV sebelum kita Om Fred membacon ancak daripada Mama Nuang. Salang lamik tu lagi ke Ilham cek lo. Ya. Yang kami beko cek pertanyaan baru kita berhubungan dengan komentar daripada pemirsa Salam Minang TV. Ilham. Siap. 1. Pertanyaan pertama ada sangkutnya dengan apa yang disampaikan oleh Ilyas tadi, bukan dalam artian gimana tadi beliau menyebutkan, intinya adalah B2B antara IKLA dengan IO dengan IKLA itu sendiri. Acara itu adalah profesional. Pertanyaan pertama adalah 1, apa IO-nya tuh Pak Ilham yang mengapakan itu? Terus yang kedua, kita konsep detail lah, aduh agak panjang agak panjang konsep detail acara itu seperti apa, karena memang menurut cerita Ilyas tadi sebagai sekretaris umum Ikatan Keluarga Agam kan IO yang punya konsep itu gitu. Iya. Tadi waktu kecil IO melaksanakan rupa enggak, tapi lebih kepada pemberi konsep dan ide terhadap kegiatan yang bisa disinkronkan dengan IKLA itu sendiri gitu. Menata gitu. lah. Ya, betul. Menata ya. Ya, oke, silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Mak Os. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo perkenalkan dulu diri Ambo. Ya. Mudah-mudahan makin terkenal. Nama Ambo Ilham. Jadi Biko, sejarahnya Biko Mas Abdil. Ya. Kita cuman menyambut keresahan dari dusana-dusana kita. Kebetulan beliau juga melakukan pembinaan UMKM di Darmawan Akademi Melayu Umur Darmawan, dan Ambo mungkin dari zaman tahun 2008 balik beberapa kali buat sebuah kegiatan yang alhamdulillah cukup menjadi kegiatan fenomenal di Kota Batam go. Salah satunya seperti BP Batam Bersiar. Oke. Itu cukup fenomenal. Kita melibatkan hampir 1000 UMKM. Ya. Dan terakhir itu adalah acara Internasional Rumah Gadang Expo. Ya. Yang melibatkan juga ratusan UMKM saat itu. Betul. Jadi dusana-dusana kita UMKM go melihat geliatnya berkembangnya situasi saat ini, muncul berbagai yang melaksanakan kegiatan Minang. Ya. Namun yang mereka rasakan belum pernah merasakan seperti fenomenal event itu yang Ilham pernah buat. Akhirnya mereka sering curhat ke kita, buat lapak, sampailah kita setahun menahan diri. Di tahun 2020 sampai tidak ada kegiatan yang kita canangkan sama sekali. Akhirnya kita susunlah mulai dari bulan, kalau tidak salah sekitar bulan Juli Agustus itu kita mulai berpikir apa sih yang bisa malape agak dan rindu masyarakat kita yang batu-batu event yang di situ nilai kebudayaannya batu-batu diangkat, batu-batu event view. Betul. Jadi bukan persoalan di dalamnya ada nilai komersil itu bonus gitu loh. Tetapi kepuasan kok dulu yang harus kita pokan. Jadi masyarakat itu hadir ke situ benar-benar merasakan ini pulang kampung. Suasana kampung yang rasakan seperti yang pernah kita lakukan di IRG. Dan Jam Gadang Festival ini penyempurnaan. Ada evaluasi yang kita lakukan. Tapi Jam Gadang nggak dibawa gitu ke Bali kan? Jam Gadang ceritanya di saat pelantikan, kita diskusi kok. Kebetulan sajalan. Ada niatnya ketua umum IKLA kami undang Fozana, tapi dengan pola yang berbeda. Kami pun ada berencana mau undang Fozana saat itu.
kalau darak badarak lah lasen kontraknya Oke, gitu. oke. Jadi ada dua po daripada beko iklan maduan dengan konsepnya kami akhirnya mau dirikan lah yang mau IO. Oke. IO tuh kita lagi nama Azalana. Azalana tuh kalau bahasa Arabnya Ya. Hazalana. Ini milik kita. Itu kalau makna. Kalau Secara harfiahnya Hazalana. orang kantor itu ya, Pak Bos Jadi- Arab dan BE. Jadi azalana itu filosofinya kalau secara harfiahnya itu. Ya, Tapi kalau secara lebih detailnya itu nama anak. Kalau lebih detailnya kan, singkatan anak. Tunggu. Awak mengecek dong makan goreang. Tadi. lanjut. Goreang. Nah, jadi terbentuklah itu pas pelantikan Ikla. Nah, pelantikan Ikla saat itu mengundang salah satu artis top Minang, David Istanbul. Iya. Cuman kita sebagai orang lah biasa buat event agak ibu rasanya. Artis segitu apanya, tapi konsepnya sederhana saja gitu loh. Kalau itu sebetulnya bisa lebih dipoles sehingga bisa berdampak kepada membantu UMKM, lebih kepada Memuaskan batin terhadap pulang kampung. membuat terus masyarakat bisa di Betul. Jadi berbincang lah bojo Pak Mus ke rumah beliau beberapa kali. Akhirnya beliau tidak ngerti model-model itu, beliau delegasikanlah Ke sekretaris umum beliau. Duduk kami beberapa kali pertemuan. Akhirnya mau sampaikan iko konsep modego, beko kalau memang sepakat berarti ada beberapa event yang itu harus ditangani oleh orang Ikla, yang sifatnya budaya, yang sifatnya adek. Nah, kalau yang sifatnya hiburan, IO bisa tuntas ditangani IO. Tapi yang sifatnya itu berkaitan dengan ade, adab dan lain sebagainya, itu kita serahkan kepada Ikla. Tetapi kami cuma minta rekomendasi, mohon maaf, karena kita ingin rapi itu kita minta. Misalnya contoh Marak Jambah, Pak Skum, tolong aja kami namo-namo Bundokan Duang. Nah, disodorkan beliau lah beberapa nama. Akhirnya kami tunjuk, kami minta Iko yang bisa sejalan. Sementara gue yang menurut kamu bisa sejalan. Mudah-mudahan yang lain juga bisa sejalan. Nah, bisa bekerja sama. Cuman bukan yang kita pilih bisa enggak. Kebetulan yang kami tunjuk gue lah yang kami lah pernah berkomunikasi. Ya gitu loh. Dan Kemuko mudah-mudahan kita makin banyak. Kemuko bisa juga kita sama-sama sadualannya. Dan itulah yang kami lakukan. Jadi Azalanago konsepnya adalah mendengarkan isi hati para UMKM. Kita konsep dan antaraga acok bana masyarakat kita go mungkin Kapatang memang kamu di saat ini tidak pernah tampil. Tetapi kan secara konseptual ya betul. Dan sebagainya banyak masyarakat kita yang paham di balik behind design itu ambo. Betul. Jadi kawan-kawan saksi itu. Nah, di sana itu saat itu batanya tarui. Atas keresahan itu muncullah Azalana. Atas munculnya Azalana dan kita duduk jo Ikla itu ambo sesuaikan. Muncullah yang JG Fest go. Jam Gadang Festival. Apa tadi? JG Fest. JG Fest. JG Fest. Jam Gadang Festival. Di dalam Jam Gadang Festival go pun sama Mama kan tahu kalau Ki Ambo mengonsep suatu acara di awal tuh pasti acara yang namanya berdoa, ibadah. Betul. Diawali dengan itulah. Dan alhamdulillah kita dapat support dari kawan-kawan Majelis Nun. Majelis Nun go di bawah naungan Gus Bahar. Gus Bahar, kebetulan beliau ada Pambo pimpinan tuh. Jadi beliau madokan hadro beko, zikir basamo, dan ciri khasnya Majelis Nun, pengajiannya, kalau di mana-mana kalau pengajian jamaah yang menyiapkan amplop untuk kiainya, untuk ustadznya. Kalau ciri khasnya Majelis Nun, pengajian, begitu pulang, kiainya yang menyiapkan amplop untuk jamaahnya. Walaupun berapapun itu isinya. Makanya di dalam acara majelis zikirnya bisa kami siapkan sembako. Betul. Karena kalau amplop tidak mungkin sarami. Siapkan sembako yang cukup lumayan banyak. Target beliau ribuan, cuman kini masih dalam kategori ratusan.
beliau entah dari mana, tapi pola beliau pengajiannya selalu mode itu. Dan pulang bawa sembako. Nah, itu modelnya. Cuman karena kita kekhawatiran kita membeludak orang, mungkin sistemnya sistem kupon skom. Jadi siapa yang bawa kupon, begitu pulang yang bawa kupon bawa sembako. Yang tidak dapat kupon mohon bersabar. Mudah-mudahan Majelis Nun banyak rezekinya, bisa mengakomodirkan seluruhnya. Ya, insya Allah. Amin. Ya. Dan bagi yang berkenan, silakan hubungi Gus Bahar. Beko kita nomornya. Yang berkenan bukan Yuwahar ya? Bukan, nyo dikenalnya dengan Gus Bahar. Kalau namanya Raden Bambang Cahaya Hadi. Beliau mantan kepala sekolah SD Cendana. Kalau Yubahar, kalau Yubahar itu ada. Kalau Yubahar Siko. Jadi itulah Majelis Nun bersama Hadro Ashidiapo namanya. Hanya Hadro Beko di situ sore hari. Itu di hari pertama. Di hari pertama. Ya. Di hari pertama. Jadi di hari pertama itu penuh dengan hadiah, Mak. Dan maksudnya di hari pertama itu sampai maghrib. Konsepnya ibadah sampai Isa. Betul. Ba'da Isa baru kita bahas hoyak balik. Langsung bakim. Jadi kim tuh kita bantai di hari pertama. Biasanya orang kim terakhir malam puncak atau sebelum malam puncak. Dengan kini kim tuh kita hajar di hari pertama hari Kamis tuh. Nah, itu langsung kalau itu Pepi Grace yang tampil di situ. Kalau menurut kami, kenapa kita memilih Pepi Grace? Karena pemain kim di Kampuang kini yang masih muda dan energik dalam membawakan kimnya tuh, Pepi Grace. Jadi kita dalam rapat sepakat kita mengundang Pepi Grace. Entar, Pak Ilham. Sebelum kita lanjutkan, hari pertama ada juga sunatan massal dari Majelis Nun tuh. Di hari pertama tuh. Di hari pertama. Jadi bagi warga kita yang ingin anaknya ubah sunek di tanggal 6 tuh bisa daftar ke kita. Sebentar, Dusana Soro Minang TV, sabalun Pak Ilham yang berbicara teknis apa itu jam gadang festival, kita agen ke Om Fred dulu. Kok ada komen-komen atau Om Fred beko nak melanjutkan dengan pertanyaan, silakan Om Fred. Silakan Om Fred, host duo Suara Minang TV. Pada Om Fred kami waktu dan persilakan. Tolong mic degi Sudah ngecek tapi mic masih tayo kan. Awak suruh ngecek tapi mic dia enggak ada. Nan mak host ko nya makan pisang goreng kok. Itu sebenarnya. Kok kode. Iya. Kalau Iko beliau kita imbau ketupat ketua panitia. Lah banyak tadi nan diterangkan. Sebenarnya konsep alah mantap. Kesenian daerah apa yang akan tampil pada JG Festival. Itu yang kamu lanjutkan, Om Fred. Karena dia potong mau baitai. Iya. Jadi Bikom, hari pertama itu kita penuh dengan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, oke. Sampai malam berbagai hadiah. Kok kesenian kok? Kesenian adat Minangkabau. Adat Minangkabau. Dan kita ada live band juga dari Danur Darah di hari Kamis itu. Hari kedua baru kita mulai adeknya. Kita mulainya mulainya selalu dari jam 3 sore. Oh, jam 3 sore ya? Nah, karena kita pengalaman evaluasi dari IRG yang lalu, kalau dari pagi, tanya yo panitia, Mak. Iya. Om Fred. Panitia tuh acok patah pinggang. Kalau dari pagi sampai malam, besok pagi lo lihat. Iya, betul. Ini kita buat dari bak dasar. Bak dasar tuh mungkin bundo kandung setelah sholat Jumat, bundo-bundo yang lah mendaftar ke bundo host sebagai PJ Marak Jamba. Itu kan dari seluruh IKA Bundo Kanduang, Bundokan Kota Batam, Kecamatan, IKA Kenagarian, IKA Kabupaten Kota, IKA Kesukuan, sadualanyo kita berikan ruang untuk hadir dalam festival Marak Jambatu. Beko itu ada sesi tersendiri biar itu Beko kita bahas. PJ-nya yang menjelaskan. Sampai selesai itu kita makan bajamba. Selesai makan bajamba tuh
Ambo agak-agak kurang ingat, yang pasti malam itu ada tarian dari Sanggar Putih Pusako. Putih Di Pusako. Batam, Putih Pusako, Pak. Putih Pusako di Batam, Mak. Dan iko suatu sanggar yang di luar dugaan kita, tiba-tiba menelpon kita panitia, kami ingin tampil. Oke. Beliau kirim videonya, kirim video aponya. Tuh ada 2 sanggar lagi, Mak. Tapi kok kami lagi merancang slotnya di mana. Iya. Beliau ingin menampilkan tari dari Dayak, Aceh, tari Minang, dan apa cek lada itu, tari Dayak, Aceh, Minang, sama aduh WA-nya kok tunggu lu, gue baca dulu biar pas. Bisa Pak, Oh boleh. Pemirsa Sarangan TV Tetalu Pondok Saleh Balado. Tondok Balado. Ya. Nyo sanggar go nama ibunya Bu Rian yang menelpon Nambogo. Beliau tuh ingin menampilkan tari Nyokiro Padang saja ndak, ingin tari Sunda. Tari Sunda. Itu betul slotnya lagi itu atur. Oke. Itu di hari Kamis ada performnya artis. Siapa artisnya? Datang saya lah. Datang saya. Sengaja. Kalau itu jadi yang buka pasti dulu. setiap hari ada artisnya. Jadi dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 9. Oh iya, Artis setiap malam. Artis tiap malam. Jadi tiap malam tuh acara puncak. Acara puncak ada. Oke. Pak Ilham. Dan ada juga dari Bunda Esi, beliau salah satu pelaminan membantu support kita, Aiko untuk cara panitia menambah income. Beliau mensponsori kita 20 setel pakaian adik Minang. Pakaian adik Minang go beko kan kita buat jam gadang beko tuh. Jam gadang Dingku Putri itu Mak. Tiang bendera tuh kita tutup, kita jadikan jam gadang. Memang ada. Kita buat jam gadang. Karena awak jam gadang dibawa ke Batam itu tadi itu. Iya. Jam gadang di Bukit itu kita pindahin ke Batam sebentar. Kita buat jam gadang. Insya Allah panggung pun akan kita buat suatu kejutan sama seperti yang lalu, dan jam, dan itu kan bisa menjadi ikon sampai foto-foto apa namanya, spot foto lah. Di situ panitia yang dari bantuan Bunda Esi go beko, ya kita sewakan misalnya 10 mini 20.000 setel, nambah-nambah income panitia kan gitu. Dan beliau ingin perform juga di hari Jumat tuh, beliau ingin fashion show tentang pakaian-pakaian adik. Berbagai macam daerah. Nah, itu yang akan dilakukan. Sampailah selesai hari Jumat ada perform artis, dan kami yakin hari Jumat itu paca artisnya heboh. Ya kan? Dan berbagai tarian-tarian yang akan tampil. Terlepas dari apa Nanala disampaikan tadi. Ini ada kejutan lagi kok. Nah, tunggu dulu. Kejutan itu enggak usah kita tampilkan. Kini kok setiap yang namanya festival yang diadakan oleh masyarakat komunitas Minang yang ada di Kota Batam, tentu pasar kita adalah bagaimana UMKM kau bergerak. Betul. Apakah memang hanya UMKM atau ada masakan-masakan khas daerah yang juga akan ditampilkan pada saat bazar di festival jam gadang dari Sumatera Barat? Iya, karena jujur setiap ada bazar festival apapun itu, makanan khas daerah itu kurang nampak. Kebanyakan adalah makanan yang bersifat umum. Aduh, jus lah, segala macam lah. Kecuali pada saat Marak Jamba mungkin iyo, karena itu adalah memang tradisi masyarakat Minang. Tetapi yang masakan khas Minang Iko sendiri, apakah memang sudah diberikan tempat tersendiri atau memang bebas untuk terkait dengan festival? Jadi alhamdulillah sampai kini yang lah mendaftar sangat berbeda, Mak. Sangat berbeda Om. Nasi kapau ladona mendaftar. Champion juga ladona mendaftar. Panukui ladona mendaftar. Nasi bakar khas Minang pun ladona mendaftar. Artinya adalah insya Allah kuliner Minang yang asli Minang, dan bahkan adonan langsung datang dari
kampuang kamari, sengaja hanya untuk ikut. Oke. Itu pun ada. Bahkan kini ada dari pihak dusanak kita yang biasa ikut di Jakarta, Iya. yang membuat kuliner itu. Kenapa yang punya lagi? Ah, Kenapa yang punya lagi? ya alun bil. Karena beliau minta diskon. Nah. Cuma antara kita lah sepakat. Jangankan, mohon maaf, keluarga IO pun mau keluarga Ikla pun, mohon Iko kita terapkan sama. Nah, itu yang membuat kita alun putuskan itu dari kelompok-kelompok Jakarta itu ke Masua gitu loh. Cuman yang pasti kulinernya kini untuk mencari tetalu enggak susah besok di sana. Oke. Mencari panukui enggak susah di situ. Mencari bika, lamang tapai bika enggak susah. enggak susah. Ya. Alado yang mendaftar. Kompret. Nah. Jawab baca ya, mungkin lain nampak doang. Nah. Baca lu buku untuk lanjutkan. Karena ada yang komen mah. Oh, nik narasumber jauh segala. Ladak ke. Tadi deh. Oke. Di sana Soro Minang TV semakin menarik kita berbicara dan berdiskusi dengan IO beserta dengan Sekretaris Umum Ikla itu sendiri di dalam rangka pelaksanaan sebuah event besar di Februari, yaitu JG Festival, Jam Gadang Festival 2025. Nah, sebelum kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, baik dari saya Sapril Bahar atau dari Om Fred itu sendiri, wah coba-coba menyapa pemirsa walaupun agak sengenek bro tapi dibaca ya lah. Nah, wayo di siku Om Fred, nya bukan apa, ada toko Ikla kan nampak doa tadi. Iya, Pak Mus. Pak Erwin. Pak Jerwin. Ya, Erwin. Erwin Mus. Oke. Awak makul wak suruh Om Fred dari tadi awak nak pakai kacamata. Aku bingung awak ada buatnya. Masih nampak nak? Kalau PT 100 nampak doang mah. Dari Arnateo Fai Pak Lubis itu namanya. Ruzik. Pak Lubis itu namanya. Pak Lubis ya. Mik tamunya kejauhan lah. Alhamdulillah. Anda enggak usah jalan. Oke. Terima kasih banyak Dusana Arnateo, Pak Lubis. Oh, Soro Minang TV komen lah mas. Selamat untuk PJ Ilyas. Ibu Osriza, Osriza Betri, magi jempol. Kau dapat sekali Ibu Osriza magi bintang ayo ampret ya. Biar tambah semangat gitu untuk pembayar tetalu. Saya di mana? Ya. Orang tua Ikla Pak Haji Erwin Muiz. Semoga acaranya berlangsung dengan sukses dan lancar. Amin, amin. Ramai dan meriah. Amin, amin ya robbal alamin. Ada yang menonton, Aulia Khalifah, terima kasih banyak. Oh, ketua orang muda Ikla, masih beliau kan? Henry Goto. Oh, lah di misioner, ya. Oh, Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat ya. Oh, Bang Henry, terima kasih banyak. Hah? Pembina. Oh, pembina ya, gitu. Penasehat atau pembina Bang Henry. Oke. Oh, Uniambo. Orang Talang, Ratna. Yo, Menggunakan si Junjun. yo, enggak maksudnya kampung apa? Jawi ya? Jawi kalau nggak salah. Yo, ni Ratna. Kok mirip Pak Ilyas go sama Ilham aja? Kakak dia bu. Ilham Ilyas loh. Oh iya. Oh, mantun ya. Dah betul tu. Oh, Ratna nggak? Oh. Saluri Tanjung, semoga dimudahkan oleh dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tang mirip teh taluanya Bundo. Oh, yang mirip teh taluanya ndak urang aja. Ada Murni Iskandar menonton, terima kasih banyak. Ada Mbak Yeni, terima kasih banyak. Oke, pemirsa di sana Soro Minang TV. Ambo kembali lanjutkan atau Om Fred masih mengantuk? Lanjut. Oke. Pak Ilham, tentu tadi kayaknya rundown, kalau bisa agak lebih Senin biar apa. Tadi sebenarnya udah dijelaskan walaupun belum sampai di finish. Tapi kalau dapat endaknya Senin iko Selasa iko teknis daripada rundown acara dalam Jam Gadang Festival 2025. Karena itu penting. Cukup penting bagi masyarakat untuk bisa mengetahui
dan bisa memancing masyarakat Minang seperti apa yang Ilham katakan tadi. Nyopai kangku putri itu raso-raso ke pulang kampung tapi ongkos 20.000-nya gitu Ya. Enak. Kok dapet naknya kerjasama lo jo Malaysia tuh kan? Itu kamu sampaikan ke Itu ketua IKM awak enggak hubungan itu dari lembaga MPM itu gitu. deh. Oke, Pak Ilham, itu maksudnya ya lebih tersistematis khusus daripada betul. rundown acara itu sendiri mulai. Oh ya, sebelum rundown, tanggalnya lu ada waco-waco deh tadi. Makanya kan gitu. Betul. Tanggal dan termasuk rundown itu sendiri. Jadi acara gue dimulai dari tanggal 6 Februari 2025 Tidak sampai lama lagi tanggal pemirsa 9 Februari. Oke. 6 balik saya akhirnya. Sampai Februari. 9. Oke. Dan tanggal 6 tadilah kita sampaikan penuh dengan kegiatan sosial, ibadah, doa dan lain sebagainya, ditutup dengan hiburan game. Oke. Lah. Itu dari pagi Pak Ilham agenda. Nah, kita selalu mulai dasar jam 3. Oke. Acara gue setiap hari mulainya dari jam 3 sampai malam. Ya. Karena kalau dari pagi kita mulai, ibu kita jo kawan-kawan iklan. Betul. Kalau olah biasa, ya kan kawan-kawan iklan, adonan sakit pinggang, adonan pai baurui, selesai ale, kan gitu. Karena itu yang terjadi di saat IRGE yang lalu. Iya. Dari pagi sampai malam dan Ambo sendiri. Dan kami suruh TV 24 jam. Nggak tahu lah gitu kamu ngapa. Kini kita coba evaluasi dari apapun, termasuk persoalan tenda pun, kita penggunaan kita tetap tenda Sarnafil yang kerucik gadang tuh. Cuman masalah listrik kita serahkan kepada vendor profesional. Nggak kepatang. Artinya problem-problem waktu IRGE mano yang apa tuh kita evaluasi, kita coba sempurnakan di jam gadang festival go. Dan lanjut hari kedua hari kedua tadi marak jamba, makan bajamba, terus ada tarian dari putih apa tuh putih adalah dari Sanggar yang ada di Apo, yang tadi dari disebutkan di fashion awal show dari Niesi, ada artis terakhir, dan ada beberapa event lain, tarian yang lain yang masih kita susun. Karena ada beberapa sanggar lain yang masih berkomunikasi. Oke. Itu hari kedua. Masuk hari ketiga go ada acara yang dibawa oleh dusana kita dari, kalau di Indonesia go namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. kalau di Indonesia. Betul. Kalau di Malaysia itu namanya MBN. Majelis Belia apa namanya tuh? Pokoknya MBN. Apa? Majelis Belia Malaysia. Majelis Belia Malaysia. MBN. Yang insya Allah dusana kita dari MBM go pun beliau akan hadir kemari dengan agenda yang lain. Betul. Tapi bersama-sama kita dan kalau tidak salah, tapi kami masih menunggu surat resmi. Kalau surat resmi itu turun, mau tidak mau pun kita akan buat laporan ke kementerian. Kenapa? Pihak menteri mereka datang. Paling tidak pemberitahuan saja kita persoalan baik Pak Menteri datang atau tidak, kita terserah. Ketua IKM tuh ketum. Iya, kebetulan beliau Menteri Kebudayaan. Makanya itulah mau sampaikan tadi. Yang pasti sama Pak Wali Kota, Pak Rudi, Pak Wali Kota kini, sama Pak Wakil Wali Kota, dan kebetulan beliau juga Wali Kota terpilih Pak Amsakar. Hal itu lah kami informasikan. Jadilah kami informasikan, cuman menunggu waktu saja jadwal beliau bila kita bisa bersilaturahmi. Ambolah memohon untuk menjelaskan kegiatan itu secara detail. Tapi pada prinsipnya dari bagian umum, dinas kebersihan, dinas UMKM, pariwisata, perhubungan, Satpol PP, Damkar, alhamdulillah sudah mengeluarkan surat dukungan kepada kita. Dan insya Allah hari Senin surat izin resmi pun keluar. Artinya support dan dukungan dari pemerintah Kota Batam all out. Dan bukan hanya satu dinas, seluruh dinas kesehatan, semua dinas terkait itu ikut bantu. Bahkan Satpol PP menawarkan berapa kurang personil yang kita butuhkan, kita tinggal sampaikan, beliau akan support untuk pengamanan. Di sub juga begitu, kita butuh berapa personil, beliau akan turunkan untuk mengapokan lalu lintas dan parkir.
Artinya saldonya lah clear persoalan administrasi. Itu bedanya mak kalau lah IO bergerak gitu loh. Jadi secara sistematis tuh lah berjalan. Selesai malam minggu tuh itu Beko insya Allah kalau tak ada halangan, informasi yang kami dapat akan dihadiri oleh Menteri Pelancong Malaysia. Sama Menteri Pemuda dan Olahraga. Cuman istilah orang tuh pemuda apa namanya? Olahraga tuh ada istilah. Ada dua menteri. Agak lupa. Dua menteri gue yang insya Allah akan hadir. Tetapi secara eksplisit resmi kita labas surek. Kita menunggu jawaban surek dari mereka. Jadi secara kabar by lisan dulu. Tetapi secara administrasi kita sedang apukan. Proses. Kalau lah turun surek dari Malaysia, kita cari apa isi sureknya, kemana harus kita layangkan. Nah itu sampai hari Minggu beliau ikut mengisi. Karena beliau juga ada rencana makan malam bersama wali kota. Artinya punya treatment. Dan disitulah Beko kita akan lakukan kalau misalnya jadi MOU antara UMKM kita sama UMKM Sinan. Atau isi kerjasamanya Beko tuh kita berikan kejutan-kejutan itu. Mudah-mudahan ini adalah kebangkitan UMKM dengan event ini. UMKM kita betul-betul diangke gitu, bukan hanya sekedar beliau membiak tenan membayar, tapi efek jangka panjang tidak ada. Cuma sampai hari aja. Artinya event hanya sebatas 4 hari selesai event selesai. Kita tidak mau begitu, kita ingin coba setiap event yang kita ciptakan itu mengeluarkan ide-ide baru, konsep-konsep baru untuk keringanan beliau, mereka-mereka ini. Syukur-syukur selesai podcast gue mak, tiba-tiba ada nama nelpon kami. Ya kan, seluruh kebutuhan biaya mau tangguang keceknya kan. Langsung kami umumkan sama tenan, tidak jadi kalian biaya. Syukur-syukur ya. Ada nama nelpon, biaya 100% dia mau menangguang keceknya. Biaya tenan abu nangguang. Bahkan itu lebih senang kita. Akhirnya batu-batu kita membantu UMKM gue. Apalagi Sekum memang batu-batu konsen di situ juga gitu loh. Artinya kita jangan sampai membuat alego hanya sebatas alek lapeango selesai. Tidak. Tadi hari Jumat bro. Sabtu. Sabtu MBM segala macam. Jadi dan artis itu ada tiap malam. Artis setiap malam, bahkan ada artis nan tampil bisa jadi tampil 2 kali, bisa jadi lebih dari 2 kali tampil. Itu tiap hari datang tiap hari artis. Jadi kalau ada gitu sama kan tergantung. Jadi dapat stand perai. Jadi Pak Host, jadi kau mau informasikan. Kami memang efek darak badara, efek Pepigres sama Fozanago memang. Bentar, darak badara itu dia apa tampilnya? Darak badara, datang saya lah kalau tanya di. Kalau darak badara beliau finalis Indonesian Got Talent. Bilo tampilnya datang saja. Bisa jadi tiap hari. Bisa jadi apa? Begitu juga Tanggang tiap hari di. Artinya kalau masalah artis bilo jadwal artis, Siko Abo ingin sampaikan, nggak usah banyak tanya lagi bilo tampilnya bilo tampilnya itu. Kami cuma bisa mengimbau datang sela dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Insya Allah artis ada. Dan insya Allah artis yang kalian lihat pasti tampil. Insya Allah. Nah, artinya insya Allah asal artis-artis itu sehat dan tidak ada kendala hal-hal yang berdasarkan kuasa Allah, beliau pasti tampil semua. Tapi yang ala konfirmasi artis siapa saja? Ya tuh. Bukan maksudnya jadwal talent. Talent yang confirm itu malam minggu tuh ada orkes merantau. Orkes merantau. Hari Minggunya ada 2 warna dari Sanggar Seni Budaya Permata Budaya. Jadi ada Danur Darah Musik, ada Bujang 9 di Sat Marak Jambah, orang diapokan, ada sanggar dari Bu Rian tadi, ada sanggar dari Putih apa tadi, yang dari sebelum yang tadi di WA, ada MBM membawa satu bukan artis, satu kesenian internasional, bukan satu. Kesenian internasional yang kita beri judul tema kegiatannya adalah International Art
and Culture Performance. Itu apa? Beliau akan menampilkan kebudayaan Thailand, Chinese, Malaysia, Brunei. Jadi ada penampilan kesenian dari 4 negara yang dibawa sama kawan-kawan MBM. Tapi pastinya seperti apa kalau tidak salah, Bo? Komunikasi belisan. Kalau surat balasan kita nanti udah keluar, kita akan bisa jawab itu. Baru bisa nampak rundown Rundown itu sudah ada, cuman masih global gitu gue. Contoh kayak kesenian tadi yang internasional. Kita cuman bikin International Art and Culture Performance. Jadi itu kejutan-kejutannya. Artis Minang, Pepi Grace. Nah kalau Kim nggak bisa kita suruh-suruhan, Mak. Kalau kita suruhan nggak tahu masyarakat betul kan. Hakim tak pasal kita aja tahu Pepi Grace akan tampil di hari Kamis. Dengan berpuluhan hadiah menarik. Syukur-syukur Beko caliak saja kejutan di hadiahnya apa yang kita tampilkan. Yang penting harus dapat kupon. Kupon Kim Beko ada mekanisme pembagiannya. Biar ndak berabui. Nah, baru ada tunggu dulu. Pepi Grace Go selain beliau itu pemain Kim, penyanyi Kim, Pepi Grace ini juga juara di MD TV. Nah, beliau juara di MD itu Dangdut Mania Dadakan kalau tidak salah. Beliau juara di MNC TV. Enggak, Pepi Grace. Oh, Pepi Grace ya. Baru ada Dara Badara go finalis Good Talent. Indonesian Good Talent 2023 kalau salah, Bo. Betul. Beliau itu dari Pariaman tuh. Artinya dari mana kampungnya kita tidak tahu. Yang pasti kita tahu itu adalah suatu grup seni yang multi talent. Beliau mengkolaborasikan kesenian Minang dengan alat kesenian Minang, tetapi musik yang mereka mainkan pop, rock dan berkelas Eropa. Nah, itu yang dikolaborasikan beliau sepanjang yang kita tonton. Terakhir adalah yang banyak tanya sampai Yunfa lah, sobat ngarit lah pada nelpon kami, sobat yang mengaku ketua sobat ngarit Provinsi Kepri, sobat ngarit Kota Batam, ya kan, Eko Fauzana. Fauzana, dan kebetulan tahun 2024 yang lalu beliau masuk nominasi SCTV Award yang cukup heboh itu. Artinya insya Allah artis kita memiliki magnet tersendiri dengan insya Allah. Bidangnya masing-masing. Karena penggemarnya penggemar fanatik sadonya. Yang Dara lain pulau, yang Fauzana lain pulau, dan kami menghadapi telepon tuh tentang itu. Cuman kami himbau di situ tidak perlu lagi bertanya, karena yang bertanya bukan hanya orang Minang. Penggemar yang duo bukannya termasuk Pepi Grace. Pepi Grace termasuk yang mempopulerkan lagu Minang Jawa. Jadi penggemar beliau bukan hanya orang Minang. Di sini kita sampaikan, tak usah lagi tanya tanggal berapa mereka tampil, tapi kami cuma bisa menghimbau datang saja dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Bisa jadi ada yang 2 kali tampil, bisa jadi ada yang tiap malam tampil, bisa intinya tiap malam ada artis. Oke. Dan sana Soro Minang TV memang cukup mempunyai sesuatu yang lebih unik dari berbagai macam pengalaman membuat acara-acara Minang di periode-periode sebelumnya. Artinya adalah Rumah Gadang Festival diusahakan tentu untuk tampil lebih sempurna. Apalagi Astagfirullahaladzim, Jam Gadang Festival 2025 tentu akan tampil lebih sempurna, apalagi itu di awal tahun 2025. Jadi saatnya masyarakat Minang menikmati sebuah hiburan bernuansa Minang itu sendiri di awal tahun 2025 itu. Kompret. Sebab Kak Ilyas waktunya Rana lah, Prizal, Nasruddin, Elviwati. Oke, terima kasih banyak dun sanak sadonyo. Kak Ilyas, lampi jam 9.
Sebelum closing statement dari Oh alah, PJ mah. ya, Dan apa? nah, ada itu instruksi sebentar tadi. Instruksi kan. Cuman Sampai honornya- tanggal 10 selesai itu mik tambah 2. Ya, nah, honornya itu diperpanjang lah. Atuh. Ya. Abu nak satu-satu kalau itu. Alias, sedikit sebelum berakhir, tadi secara detail kan sudah disampaikan oleh Ilham konsep acara, random, artis, dan segala macam. Intinya menurut IO atau Pak Ilham itu sendiri, acara masyarakat ndak usah cameh datang selama sampai hari itu. Kalau teragu pulang balik, lalu di hotel di sekitar Go Putri Gora. Banyak ini kok. Banyak kok. Awak tuh pasan hotel aja. Tapi sebelum closing dari Ilham juga dalam rangka bagaimana untuk lebih memasyarakatkan atau menyampaikan kepada masyarakat tentang program itu. Target apa sih sebenarnya bagi IKLA di event awal tahun dan perdana pengurus IKLA 2025-2020 itu sendiri terhadap Rumah Gadang Festival 2025 itu. Jam gadang. Astagfirullah. Jam Gadang Festival. Di sana DG Saudara Minang Festival. TV, mohon maaf. Bareh Festival, Bareh Solo Festival ya. Ya silakan Pak Ian. Sorry. Ulang-ulang Jam Gadang Festival 2025. Target apa yang ingin dicapai oleh IKLA? IKLA. Tentunya pertama iko periode 2020-2009 kepengurusan IKLA yang baru dilantik. Tentu kami setidaknya ingin show off dulu lah sekitar. Oke. Jadi biar nampak balik gaung IKLA. Betul. Jadi pertama itu. Ya. Kedua seperti yang disampaikan Pak Ketua Panitia tadi, ia tidak jauh-jauh dari bagaimana supaya kita bisa mengakomodasi atau memberikan kesempatan untuk para pelaku UMKM. Tapi itu masyarakat Batam ya. Masyarakat Batam. Bukan harus IKLA, bukan hanya Minang, Bukan. tapi sifat nasional. Sifat nasional. Ya, Jadi betul. sehingga IKLA aku kan bisa membuat sesuatu event yang bermanfaat bagi seluruh warga Batam. Insya Allah. Jadi sebenarnya targetnya itu aja. Ya. Kalau yang lain-lain itu kan seperti kata Pak Ketua tadi kan apapun yang terjadi nanti ya itu mungkin bonus atau apa misalnya Ya, kan betul. nanti kan kawan-kawan panitia lah melakukan bertungkus lumus lah untuk menyelesaikan Ya, betul. acara. Tentu kan ada sesuatu nanti yang bisa mereka dapatkan gitu. Cuman kalau target tetap itu ingin memperkenalkan kini kok IKLA periode 2004-2005 itu salah hado gitu. Ya betul. Dan satu lagi kami sedang merancang berkomunikasi jauh IKLA yang ada di kabupaten kota di Kepulauan Riau. Oke. Kami akan membentuk IKLA provinsi. Provinsi. Ya, jadi ini salah satu agenda untuk mengundang atau mengajak seluruh kawan-kawan Teman-teman IKLA yang ada di CFI. Tanjung Pinang, ya, untuk hadir Ya. untuk mematangkan agenda pembentukan IKLA provinsi. Oh. Itu salah satu niatan kami lah. Sikum naik dari PWT. Itu urusan nanti lah itu ya. nanti dia Ya, bukan ya. dibahas siapapun itulah intinya. Penting. Bagaimana supaya kita bisa mempergadang IKLA go. Ya, insya Allah. Kalau terpacah-pacah kan harus ada cie. Sementara di Batam malah ada punya rumah gadang. Betul. Itu bisa jadi sentral untuk IKLA provinsi misalnya. Ya. Jadi kawan-kawan yang ada di kabupaten kota lain bisa merasakan juga punya rumah gadang itu Betul. melalui IKLA provinsi tadi. Mungkin itu. Oke. Pak Sekum, mau potong sih. Apakah tidak ada keinginan untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Agam ataupun pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk bisa hadir pada saat Jam Gadang Festival 2025 bisa? Itu di awal kami agendakan. Dan pastinya kami akan bersurat. Tetapi kedatangan beliau-beliau kayak Gubernur Sumbar, Wali Kota Bukit Tinggi atau Bupati Kabupaten Agam, karena oleh tentu
bisa dipastikan datang. Kalau bersurat pasti kami akan bersurat. Bersurat alun lah ya Pak. Surat alun kirim lah ya. Surat alun kirim. Kalau bisa melalui SMTV nanti bisa bantu untuk komunikasikan. Kalau bisa Pak Gubernur hadir lebih rancak. Insya Allah. Karena kalau Pak Gubernur mungkin hadir karena beliau kan tetap satu Raikla kedua dan beliau lah periode kedua kan. Iya, betul. Tapi kalau wali kota Bukit Tinggi mungkin agak susah karena PLT gini kan. Iya. Gitu. Bupati Agam PLT jo. Kalau memang nanti itu pasti kami akan bersurat. Ya, oke. Insya Allah dalam minggu besok itu kita bersurat ke situ. Hah? Inkampe lah balik Lena. Ikan lah balik. Ya. Balik. Jadi pastinya kami akan mengundang. Oke, terakhir sebelum kita tutup dan sana Minang TV statement closing secara umum tentang Jam Gadang Festival 2025. Baik Mak, Ambo tak lupa tadi mengucapkan terima kasih Ya. atas bimbingan dan pantauan dan komunikasi antara Ketum Ikla dan Ketum IKSB. Ya. Jadi walaupun Ikla punya alek, Ikolah yang dicontohkan sama Ketum Ikla. Ya. Beliau tetap berkoordinasi sama IKSB Ya. dan alhamdulillah IKSB pun mensupport kegiatan Iko dan yaitu urusan ketum jo ketum lah. Betul. Artinya insya Allah pun akan dilibatkan ketum dari beberapa aspek BKO oleh ketum Iklah dan itu yang beliau selalu sampaikan ke kita. Ya, insya Allah. Dan itu dan mudah-mudahan menjadi contoh bagi ikanan lainnya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua kita ucapkan terima kasih kepada yang sudah send kontrak sponsorship. Ya. Ya dan akulai tenda sponsor itu beda. Walaupun tenda 5x5 pakai flooring, pakai AC, fasilitas full fasilitas. Ya. Dan alhamdulillah di sekolah ada salah satunya IGS kalau nggak salah yang dipimpin oleh Pak Zul. Itu dari ketua IKP 3 Ya. Bang Denny cukup lumayan support kita di sound, lighting, Ya. baliho dan baru menghubungi kami tadi ke Rangcaniago itu kalau nggak salah KBRC Ya. Pak Fauzi beliau mau mensupport beberapa baliho di Batu Haji Josa Guluang. Oke. Tapi belum pengen duduk dulu. Iyalah, Ya, itu kita duduk. Ya. Dan pada seluruh tenan yang sudah mendaftar, banyak yang lah mendaftar, jumlahnya lah ratusan. Ya Allah. Tidak bisa kami menyebut satu persatu. Ya. Lah banyak yang mendaftar, makanya bagi yang belum mendaftar, di saat nanti tenan sudah habis, mohon maaf, IO maupun Iklah tidak bisa mengambil kebijakan tambah tenda. Karena tenda yang kita gunakan itu tenda kerucut. Tenda kerucut Sarnafil itu sangat susah mencari di Batam. Ya. Yang banyak itu tenda lipat. Kita tidak akan pakai tenda lipat. Kenapa? Akan merusak estetika. Ya. Dan satu lagi, alun sempat ambo sabui. Untuk yang punya anak-anak, kita lah siapkan juo di hari Minggu. Mandi busa kita sehari. Mandi salju kita sehari. Takut lah sih kok mandinya tidak Jadi ada kerajo ya. Iko lagi negosiasi juga, mudah-mudahan mandi salju itu bisa dua hari. 2 hari. Tapi lagi nego. Lah, Karena biaya mandi salju itu tidak sakete rupanya. Kalau sakete tiap hari kita aduan. Cuman tidak sakete hari Minggu saja nala pasti. Itu intinya ada mandi salju. Jadi jangan ragu bawa anak-anak, jangan ragu bawa sadonyo engku putri itu kita pakai, kita pagunoan dengan berbagai macam kegiatan. Yang pasti ini full kegiatan. Kita juga menginginkan semuanya selesai alego, masyarakat terhibur, yang taraga jo kampuang taubati rindu, taube atinya rindunya jo kampuang. Yang alun pernah bafoto di Jam Gadang bisa bafoto di alego jo Jam Gadang. Artinya masyarakat terhibur, masyarakat ube artinya taraga jo kampuangnya, UMKM sanang, galehnya laku sadualahnya, dan ada berkelanjutan. Mudah-mudahan tercapai target-target kita. Dan IO pun senang mendapat bonusnya beko, ya kan? Ikla pun senang bisa memeloan rumah gadang. Amin. Jadi itu sadonya target kita, mudah-mudahan dijabah sama Allah. Kegiatan go berkah. Amin. Dan kita memang
nggak bisa munafik, Ya. Pak Hos, profit oriented itu memang menjadi suatu target, tetapi bukan itu prioritas utama kita. Prioritas utama kita tetap berkarya semaksimal mungkin, melibatkan segala unsur aspek yang yang terlibat di dalam kegiatan IKO, termasuk insan seni dan lain sebagainya. Makanya beberapa sanggar tuh kita akomodir sadolanya. Bahkan kita tidak tanggung-tanggung, sanggar yang lado pun kita tampilkan yang profesional, yang ingin ada panggung untuk mengenalkan sanggarnya pun kita buka ruang itu. Dan itu pesan dari Ketum Ikla. Nah, jadi Hazalana cuman kalau kita kan namakan Hazalana the best event organizer. Itu moto kita kan. Artinya Hazalana ini cuman merapikan apa yang diinginkan oleh Ikla. Memang awalnya kita punya kemampuan, tapi setelah kita bergabung, kita harus menyesuaikan. Di siko induk samang kita adalah Ikla. Tadinya ketua panitia mau minta dari Ikla, ketua dan sekretaris. Kamu biarlah di owner Hazalana saja. Entah baca ceritonya orang gue berkonspirasi antara ketua Ikla dan sekretaris. Tetap mendorong kita berada di situ. Mas April kan tahu setiap kegiatan kan kamu jarang mau tampil. Kita behind the scene saja biasanya. Cuman dari Iko Pak Mus ambolah susah kami ngecek. Apalagi kok kan, Pak orang dua kok pandai merayu kedua-duanya, ya sudahlah tampil lagi. Terima kasih. Ayo, kan itu terakhir hadiri dari tanggal 6 sampai 9 Februari, insya Allah kita akan buat yang maksimal karya seni dari tadinya ingin mengangkat budaya Minangkabau, tetapi merembet kepada budaya Nusantara, bahkan sekarang merambat lagi kepada budaya internasional, dan itulah yang namanya jawaban pertolongan Allah. Terima kasih. Oke, dan sana Suara Minang TV sudah tidak terasa 60 menit lebih kurang kita berbincang-bincang tentang sebuah program awal event besar yang dibuat oleh Ikla bersama dengan IO Hazalana IO, yaitu yang disebut dengan Jam Gadang Festival 2025. Tentu Om Pret, sebenarnya kalau kita berbicara Kota Batam, apalagi di awal tahun Om Pret, event-event Modaiko tentu akan menarik turis-turis internasional, banyak orang akan berkunjung ke Kota Batam, maka impact terhadap Batam secara umum akan semakin lebih baik dari sisi ekonomi endaknya. Yang pasti dengan semakin banyaknya event-event masyarakat Minang di Kota Batam, semakin memperkenalkan Minangkabau. Kapado anak kemanakan. Yang lain di Batam. Tapi ini keturunan Minang. Bukan Ambora. Jadi sanggalan ya. Dulu. Ini orang Minang. Pada intinya di sana Suara Minang TV. Pada intinya di sana Suara Minang TV, apapun bentuk kegiatan masyarakat Minangkabau yang ada di Kota Batam, kita dukung, kita ramikan, kita datangi, ibaratnya Rang Minang Baralek Gadang. Demikian di sana Suara Minang TV, perbincangan kita dengan dua narasumber, Bapak Ilham dari Hazalana Production selaku event organizer, Hazalana selaku event organizer Jam Gadang Festival 2025, dan juga Bapak Ilyas Karta selaku sekretaris umum dari Ikatan Keluarga Luhak Agam Kota Batam. Saya Safril Yubahar dan saya Fred Azwansa. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam.